Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada mata kuliah Mekanika Fluida. Lanjutan daripada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait gaya yang terjadi pada bidang datar terendam ya. Jadi kita sudah membahas yang bidang datar. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas gaya yang bekerja pada bidang lengkung yang terendam ya. Jadi bidang lengkung. Ya, jadi misalnya kita punya kondisi seperti ini ya. Ini adalah muka air atau free surface. Kemudian berbeda dari sebelumnya, di mana sebelumnya bidang yang kita tinjau adalah datar, maka pada kesempatan ini yang kita tinjau adalah bidang lengkung ya. Taruhlah misalnya seperti ini. Nah, bidang lengkung seperti ini ya tentu berbeda gaya yang bekerja apabila dia datar ya, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kalau dia datar seperti ini ya, maka gaya yang bekerja, semua gaya yang bekerja itu maka gaya-gaya yang bekerja itu arahnya sama ya, karena dia lurus ya, maka dia ke arah tegak lurus karena dia bidangnya datar. Nah, berbeda kalau dia lengkung seperti ini ya. Taruhlah misalnya kita meninjau di titik ini ya. Di titik ini maka gaya yang bekerja itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tinjau di titik ini ya, berarti gaya yang bekerja itu seperti ini ya, sehingga sudut yang terbentuk terhadap sumbu horizontal atau theta itu berbeda ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita mau mengetahui gaya distribusi gaya yang bekerja pada bidang lengkung ya, atau FR ya, maka kita harus melihat gaya ini yang bekerja pada bidang lengkung ini dengan membaginya menjadi dua komponen, yaitu komponen gaya yang bekerja pada arah horizontal ya, dan gaya yang bekerja pada arah vertikal ya, seperti itu. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan, tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi kita ketika kita meninjau bidang lengkung, maka kita harus meninjaunya berdasarkan komponen gaya horizontal dan gaya vertikal, di mana kita tinjau secara terpisah ya. Gaya horizontal dulu misalnya, kemudian kita tinjau gaya vertikal ya. Jadi gaya yang bekerja itu sama dengan gaya yang bekerja pada komponen horizontal ya. Kalau misalnya sumbunya ini kita anggap I, kemudian sumbu ke atas ini adalah J, maka FHI ditambah dengan force gaya yang bekerja pada sumbu vertikal J ya. Nah, jadi kita harus tinjau gaya yang bekerja pada sumbu horizontal dan vertikal dari komponen dari gaya ini, karena dia tidak bisa kita langsung hitung gaya yang terdistribusi karena arahnya ya, sudut yang
terbentuk itu berbeda-beda, sehingga kita harus tinjau gaya pada komponen horizontal dan gaya pada komponen vertikal ya. Jadi yang pertama dulu komponen horizontal ya. Jadi komponen komponen horizontal ya. Jadi taruhlah kita gambarkan ulang dengan gambar yang lebih besar ya. Ini gambar ini. Kemudian kita tinjau suatu area ya, yang kita sebut dengan DA. Nah, kemudian gaya yang bekerja, gaya normal ya, tegak lurus. Itu ini ya. Nah, kemudian tentu ini adalah F ya, ini adalah F. Nah, kemudian kita tinjau gaya horizontalnya ya, komponen horizontal dari gaya normal ini ya, sehingga ini ya ada yang horizontal, maka ini D, F, H kita simbolkan. Kemudian juga nanti kita tinjau juga yang horizontal, yang vertikal ya, yang vertikal seperti ini. Nah, ini kurang bagus gambarnya, kita coba hapus dulu. Kita ulang saja. Kemudian kita bedakan warnanya, yang gaya normal ya. Ini. Nah, kemudian gaya komponen gaya horizontal DFH, kemudian komponen gaya vertikal DFB ya. Nah, ini adalah DA ya. Nah, pada gaya kita tahu ya, gaya itu adalah karena P itu sama dengan gaya per satuan luas, maka F itu sama dengan tekanan dikali dengan luasan ya, sehingga kita bisa tulis bahwa DF itu sama dengan P dikali dengan DA ya. Nah, kemudian ini gaya. Kemudian kalau kita tinjau gaya komponen gaya horizontal, maka D FH itu sama dengan P dikali dengan DA, tetapi ini kan gaya horizontal ya, yang merupakan komponen dari gaya normal ini, sehingga ada pengaruh sumbu theta di sini ya, ada pengaruh sumbu theta, maka ini adalah cos ya. Jadi PDA dikali dengan cos theta. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau kita lihat permukaan DA ini, bidang DA ini ya, kalau kita proyeksikan dia ke sini ya, ini adalah DA, kemudian ini adalah theta juga sama ya, maka yang di sisi ini adalah DA cos theta ya, sisi yang vertikal ya, sisi yang vertikal daripada DA ini adalah DA cos theta, ini sudutnya adalah theta ya, DA cos theta, sehingga kalau kita lihat ini ya, ini sebenarnya DA cos theta ini adalah komponen vertikal daripada permukaan daripada bidang DA ya.
komponen vertikal daripada area DA ya. Sehingga ini juga bisa kita tulis bahwa sebenarnya komponen gaya horizontal yang bekerja pada DA itu sama juga dengan tekanan dikali dengan DA ya, tekanan dikali dengan DA pada proyeksi vertikalnya ya, yang ini ya. Sehingga bisa juga kita tulis DFH itu sama dengan P dikali dengan DA DA proyeksi vertikalnya ya, yang ini DA cos theta itu sama dengan proyeksi komponen vertikal daripada DA ya. Sehingga bisa juga kita tulis P dikali DA pada komponen vertikal daripada DA ya, jadi DAV ya. V ini untuk menunjukkan ya, jadi V ini komponen vertikal ya, atau ya komponen vertikal DA ya. Nah itu V dalam kurung simbol V ini ya. Nah sehingga bisa juga kita artikan bahwa sebenarnya komponen gaya pada komponen horizontal itu sama juga apabila kalau misalnya kita bikin lagi gambarnya lebih besar lagi ya. Jadi ini kita tambah dulu. Ya. Saya sengaja menggunakan slide yang berwarna kuning karena kuning ini bisa meningkatkan daya ingat ya, supaya apa yang sudah dijelaskan itu bisa diingat ya. Jadi kalau kita saya perbesar lagi gambar yang tadi ya, kita sudah dapatkan misalnya ini DA, bahwa komponen gaya horizontal ya, gaya yang bekerja pada komponen horizontal ya, FH DFH itu sama dengan proyeksi vertikal daripada DA ya. Tadi kita sudah dapatkan ya di sini bahwa itu sama dengan proyeksi vertikalnya ya, proyeksi vertikal daripada DA. Sehingga kalau misalnya kita bikin seluruh daripada permukaan ini dibuat seperti ini, maka kita dapatkan ya kira-kira seperti ini ya. Jadi semua gaya-gaya horizontal itu sebenarnya bekerja sama juga, kita katakan dia bekerja pada arah proyeksi daripada vertikalnya permukaan tersebut atau bidang DA tersebut ya. Jadi ini kalau ada gaya horizontal itu sama dengan dia memberikan gaya pada proyeksi vertikal permukaan tersebut ya. Nah ini jadi ini yang saya tandai merah-merah. Jadi kalau disatukan ya itu membentuk kalau disatukan dia membentuk garis vertikal ya. Ini semua disatukan membentuk garis vertikal, sehingga sama juga dikatakan bahwa gaya komponen horizontal yang bekerja pada bidang lengkung ya itu sama dengan gaya yang bekerja pada permukaan atau bidang horizontal ya, bidang vertikal ya, bidang vertikal seperti ini. Sehingga ini menjadi nantinya prinsipnya mencarinya sama dengan bidang datar yang pernah kita pelajari pada pekan sebelumnya
ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen gaya vertikal atau DFV ya. Tapi tunggu sebentar, saya izin dulu. Ya, baiklah, mohon maaf tadi, kita lanjutkan. Jadi kita sudah dapatkan bahwa gaya yang bekerja pada komponen arah horizontal itu sama dengan ya tadi DFH itu sama dengan P dikali dengan DA pada proyeksi vertikal ya. Nah, ini maksudnya ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa gaya yang bekerja pada komponen horizontal itu sama dengan integral P dikali dengan DA V ya. Nah, sehingga inilah yang kita dapatkan untuk gaya yang bekerja pada komponen horizontal. Dia sama dengan ketika dia bekerja pada bidang datar ya, vertikal. Bidang datar vertikal ya. Nah, ini. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen vertikal ya, komponen vertikal. Jadi kita coba gambar ulang. Oke. Kemudian misalnya ini DA ya tadi sama. Kemudian ada gaya sorry, kita bikin dulu muka airnya. Ini adalah muka airnya. Kemudian tadi itu adalah gaya normal ya, tegak lurus. Maka tadi kita sudah dapatkan yang horizontal ya, ini FH. Maka yang kita cari berikutnya adalah FV ya, FV ya, komponen gaya yang bekerja pada komponen vertikal. Nah, kalau kita lihat ya di sini kalau kita lihat ya tadi maka komponen gaya yang bekerja kepada komponen vertikal atau DVF itu sama dengan P dikali dengan DA ya, P dikali luasan, P dikali DA, tetapi karena dia ini maka dia sin. Kalau tadi yang vertikal, yang horizontal itu kan cos ya, maka kalau yang vertikal maka dia sin ya, PDA sin theta ya, sin theta. Nah, kalau kita lihat ya ini, maka ini ketika dia arah vertikal seperti ini, maka ada sesuatu liquid ya atau fluida di atasnya ini yang berpengaruh ya, dimana pada titik yang ditinjau itu pasti ada jarak H ya, ada jarak H ya, sehingga kita bisa tuliskan juga bahwa P-nya di sini tekanan ya, ini tekanan. Kita tahu bahwa tekanan kita sudah dapatkan sebelumnya bahwa tekanan P itu sama dengan rho
dikali G dikali dengan H, maka ini ada H di sini, ada H yang bekerja ya, ada kedalaman sampai titik ini, maka ini ada H yang bekerja di sini, maka P di sini ya, P ini kita masukkan itu sama dengan rho dikali G dikali dengan H dA sin theta ya, dA sin theta. Nah, ini adalah P ya, ini adalah P. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa sebenarnya ya, ini H dikali dA dikali sin theta ya, kalau kalian lihat itu sebenarnya adalah ya, kalau kita gambarkan ulang, ini muka air, kemudian ada komponen di sini ya. Nah, itu sebenarnya, dan itu sin ya, ini sin ini ya, maka ini adalah H ya, ini adalah H, maka H dikali dA, ini adalah dA, ini adalah dA, dA sin theta ya, dA sin theta, maka H dikali ini tidak lain adalah volume ya, volume daripada fluida yang ada di atasnya ya, di dalam volume yang tergambar pada ini ya. Jadi H dikali dA dikali sin theta itu sebenarnya adalah volume ya, jadi kita tulis ini adalah volume. Nah, sehingga bisa juga kita tulis bahwa D VF atau gaya yang bekerja pada komponen vertikal itu sama dengan rho dikali G dikali dengan volume ya, rho dikali G dikali volume. Nah, kita ingat bahwa W itu sama dengan berat ya, itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi ya. Ini berat itu sama dengan massa dikali gravitasi, sedangkan kita tahu bahwa massa ya, M itu sama dengan rho dikali dengan V ya, karena rho itu sama dengan M per V ya, sehingga rho itu sama dengan sehingga massa itu sama dengan rho dikali V, sehingga ketika kita masukkan itu ke dalam rumus berat, di mana berat adalah massa dikali gravitasi, maka berat itu sama dengan rho dikali V dikali G, massa jenis dikali volume dikali gravitasi. Nah, ini ya sama, rho dikali V dikali G, sehingga ini bisa juga kita dapatkan bahwa sebenarnya D F V ya, gaya yang bekerja pada komponen vertikal itu sama dengan W atau berat ya, berat daripada fluida yang ada di atasnya, yang bekerja di atas bidang tersebut ya. Nah, sehingga bisa juga kita tulis bahwa ya, kalau misalnya kita bisa juga kita tulis bahwa gaya yang bekerja pada komponen arah vertikal itu sama dengan integral A D FV atau bisa juga ditulis sama dengan integral A, karena ini adalah dW ya, berat ya, dimana ini adalah berat. Nah, sehingga bisa juga ya kita tulis, tunggu sebentar, saya bikin dulu slide-nya. Ya, baiklah, kita lanjutkan kembali, sehingga kita sudah dapatkan tadi bahwa
gaya yang bekerja pada komponen vertikal itu ternyata sama dengan berat daripada fluida yang ada di atas bidang tersebut ya. Jadi kalau kita tuliskan bahwa Fv itu sama dengan berat fluida yang ada di atas bidang tersebut ya. Sehingga kalau kita misalnya ada seperti ini ya, ini muka air, kemudian ada suatu bidang lengkung ya, misalnya bidangnya seperti ini di bawah air, maka gaya vertikal yang bekerja pada bidang ini ya, gaya vertikal yang bekerja pada bidang lengkung ini sama dengan berat fluida yang ada di atasnya ya, sama dengan, jadi sama dengan ini ya, berat fluida yang ada di atas bidang ini ya, W nya kita pakai W warna hitam saja supaya ya sama dengan W daripada berat fluida daripada berat dari fluida yang ada di atas bidang ini ya. Jadi Fv itu sama dengan W, kemudian tadi kita sudah dapat di sini ya, Fh itu sama dengan gaya yang bekerja pada proyeksi vertikal ya. Jadi Fh itu sama dengan gaya yang bekerja pada proyeksi vertikal bidang tersebut ya, gaya yang bekerja pada proyeksi bidang tersebut, karena kita dapat tadi Fh itu sama dengan P dikali dA ya, P dikali dA kan gaya ya, sehingga dia gaya yang bekerja pada proyeksi V vertikal ya. Jadi yang bekerja pada proyeksi vertikal bidang tersebut. Jadi kalau kayak seperti ini misalnya bidangnya, maka kita proyeksikan dia untuk gaya bekerja pada komponen horizontalnya, maka ini bidang ini kita proyeksikan menjadi bidang vertikal ya. Jadi proyeksinya kira-kira begini ya, vertikal. Nah, seperti itu. Sehingga yang bekerja, gaya horizontal yang bekerja langsung saja dia seperti bekerja pada bidang vertikal, bidang datar vertikal. Seperti itu kira-kira ya. Baiklah, ini penjelasan terkait bidang lengkung yang merupakan lanjutan daripada penjelasan yang pernah diberikan terkait bidang datar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.